Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi kita ke pelajaran PAI. Kita akan melanjutkan masih dengan bab 1. Kalau kemarin kita sudah membahas dengan mujahadah an-nafs, sekarang kita akan membahas tentang husnuzon dan ukhuwah. Silahkan diperhatikan dan dicermati. Kita mulai dari pengertian husnuzon atau yang biasa kita kenal sebagai prasangka baik. Husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi secara istilah, husnuzon bisa berarti sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Lawan dari sifat ini adalah suuzon atau biasa kita kenal sebagai berburuk sangka. Husnuzon bisa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita berprasangka baik terhadap semua keputusan atau takdir Allah yang ditetapkan kepada kita. Apabila kita sudah menjadi orang yang selalu berhusnuzon terhadap Allah, kita akan menjadi manusia yang bisa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Contoh dari penerapan husnuzon terhadap Allah adalah yang pertama, senantiasa taat kepada Allah. Kedua, bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Ketiga, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Keempat, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi, kalau kita berhusnuzon terhadap Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita tetap bersyukur dan tidak pernah menyalahkan Allah. Yang kedua adalah husnuzon kepada orang lain. Nah, ini biasanya kita agak sulit ya melakukannya. Jadi husnuzon kepada orang lain artinya berprasangka baik terhadap semua yang dilakukan orang lain. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan saling menghormati antar sesama hamba Allah tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Contoh penerapan husnuzon kepada orang lain, yang pertama, ketika mendengar kabar buruk tentang seseorang, tidak buru-buru menghakimi dengan menceritakan kepada orang lain, sebab belum tentu hal itu adalah benar. Jadi kita harus cross-check dulu apakah itu benar atau tidak sebelum menyebarkan kepada orang lain. Yang kedua, tidak sembarangan menuduh ibadah orang lain yang nampak sebagai riya, karena bisa jadi ibadah yang ditampakkan itu menjadi motivasi untuk orang lain. Yang ketiga adalah husnuzon terhadap diri sendiri. Ini juga penting karena ini bisa termasuk dalam mencintai diri kita sendiri. Jadi kita menerima apapun yang melekat pada diri kita, baik kita sukai maupun tidak, karena itu merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Kalau kita sudah berprasangka baik terhadap diri sendiri, kita akan menjadi orang yang selalu memiliki sikap optimis, percaya diri, bekerja keras, dan menumbuhkan inisiatif. Manfaat dari penerapan husnuzon yang pertama adalah dapat fokus kepada kebaikan dan kemajuan dirinya dan agamanya. Yang kedua, merasa tenang dan tentram karena tidak memiliki musuh. Yang ketiga, dapat mensyukuri nikmat yang diterima dan selalu berharap serta berdoa. Dalil mengenai husnuzon ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Maksud dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah peringatan kepada orang yang beriman agar menjauhkan diri dari berprasangka buruk atau suudzon. Kita juga diperintahkan untuk jangan saling menggunjing ataupun mencari keburukan orang lain karena merupakan perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah orang yang sering mencari aib saudaranya sendiri yang seiman diperumpamakan dia memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hadis tentang husnuzon, ada hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Selanjutnya adalah persaudaraan atau ukhuwah. Kita mulai dari pengertiannya. Kata ukhuwah berasal dari kata ahun yang artinya berserikat atau bersaudara. Persaudaraan dalam Islam bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi juga persaudaraan yang diikat tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Macam-macam ukhuwah ada 4 macam. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk pada Allah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara kita sesama manusia. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air. Yang keempat adalah ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Manfaat dan hikmah menjaga ukhuwah. Yang pertama adalah menumbuhkan saling pengertian, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan melahirkan rasa persatuan serta kesatuan yang menenangkan hati manusia. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ukhuwah atau persaudaraan adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10 ini adalah yang pertama, ukhuwah di antara kaum mukmin harus benar-benar kuat, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab atau keturunan. Yang kedua, persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak terputus karena perbedaan nasab. Yang ketiga, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah. Islah maksudnya adalah perbaikan atau perdamaian. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang ukhuwah adalah An-Nu'mani bani Bashiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu uswun tada'alahu sairul jasadi bisurah wal hummah, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Nah, itulah akhir dari penjelasan mengenai bab 1 ini, di mana kita mempelajari 3 akhlak terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, agar kita bisa selalu berprasangka baik. Nah, kalau kita sudah bisa mengontrol diri dan berprasangka baik, otomatis ukhuwah antara kita sesama muslim, sesama manusia akan terjalin dengan baik dan damai. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian
mengerjakan uji kompetensi untuk bab 1 yang sudah Bu Amrita bagikan melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.